Halo, selamat malam semuanya. Jadi kita udah sampai di minggu ke-12. Untuk minggu ke-12 ini kita akan bahas teori graf ya. Graf ini nanti ada kalian kayak menggambar grafik gitu juga, terus gambar eh, kayak strategi-strategi permainan dan lain-lain. Kita akan lihat nanti bahas apa-apa aja itu graf. Oke, di minggu ini nanti kita akan bagi, ini ada, sorry ya, ini ada 98 slide ya dalam sesi ini, cuman kita akan membagi nanti sampai bagi dua ya. Sisanya kita akan sambung di minggu depan gitu. Karena terlalu panjang juga materinya. Oke, untuk graf ini kita lihat dulu yang pertama. Di sini bahwasanya graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Di mana contohnya untuk gambar di bawah ini ya, sebuah graf dapat menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kayak gambar peta itu bisa dikatakan dengan graf karena penandanya itu adalah ada simpul pertama hingga simpul tujuannya kemana gitu, titik-titik itu, node-nya kemana, itu untuk graf. Oke, terus nah sejarah graf dulu masalah contohnya ada untuk masalah jembatan Königsberg ini pada tahun 1736. Nah, ini contohnya itu ada simpulan A, B, C, dan D. Nah, kita lihat untuk titik A, dia mengarahkan ke D, kemudian simpulan A ini juga dia berkaitan dengan C, kemudian simpulan A ini berkaitan dengan B. Itu bisa dianalogikan seperti A, D, kemudian A, B, kemudian karena B-nya dua kali ya, berarti A, B lagi, kemudian ada lagi A, C, kemudian ada lagi A, C lagi, dan C, D, dan B, D. Nah, graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg itu adalah simpul vertex, yaitu menyatakan daratan. Kemudian ada lagi nih sisi H-nya itu menyatakan jembatan. Nah, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, itu pertanyaannya ya, kalau menggunakan graf ini. Di sini, graf G sama dengan V, E, yang dalam hal ini yaitu nilai V itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices. Contohnya ada V1, V2, sampai V ke N. Nah, di mana untuk nilai E itu merupakan himpunan sisi atau H yang menghubungkan sepasang simpul. Contohnya ada E1, E2, sampai E ke N. Nah, kita lihat nih ada 3 jenis graf atau kita lambangkan dengan G1, G2, dan G3. Nah, itu untuk gambar 2 ini, gambar yang A itu disebut dengan graf sederhana, kemudian yang B yaitu graf ganda, dan yang C adalah graf semu. Nah, kita lihat penjelasannya. Di sini untuk pada gambar 2, G1 itu adalah graf dengan nilai V-nya. V itu adalah titik simpul ya. Berarti titik simpulnya adalah 1, 2, simpul 3, simpul 4. Itu untuk nilai V pada graf yang pertama atau G1. Kemudian di sini kita lihat untuk nilai E-nya adalah E ini adalah menyatakan tentang himpunan ya, menyatakan tentang himpunan. Berarti himpunan untuk E yang pertama yaitu adalah 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3.
kemudian 2 dan 3. Dan selanjutnya ada 2 dan 4, kemudian terakhir yaitu 3 dan 4. Itu untuk nilai G1. Sedangkan untuk G2, grafnya ini nilai V-nya masih sama karena ada 4 titik not ya. Yaitu ada titik yang pertama, dan ini ada titik yang kedua, dan ini adalah titik yang ketiga, dan yang ini adalah titik yang keempat. Di mana nilai V-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat nilai E-nya berapa, berarti nilai E-nya tadi apa? Saya udah bilang di awal tadi, E itu merupakan himpunan sisi H yang menghubungkan sepasang simpul. Berarti nilai G-nya sama dengan V, E. Kita lihat, berarti nilai E-nya adalah, yang pertama adalah 1,2. Kita lambangkan dengan E1. Oke, selanjutnya ada nilai 2,3. Kemudian ada 1,3. Dan selanjutnya yang kedua yaitu nilai 1,3 karena ada 2 titik simpulan yang menghubungkan antara not 1 dan not 3. Kemudian nilai selanjutnya adalah 2,4, itu ada 1 kali. Kemudian ada 3,4, ada 2 kali, dan 3,4. Berarti untuk nilai G2-nya adalah, untuk nilai E-nya, yaitu ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Menyatakan himpunan yang telah kita sebutkan tadi. Selanjutnya yang untuk gambar yang ketiga atau G3, ini merupakan graf dengan nilai V masih sama, karena dia tetap ada 4 titik simpul. Nah, titik simpul yang pertama itu adalah V-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk E-nya yaitu 1, 2, 2, 3. Kemudian ada 1, 3. Kemudian yaitu 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Itu untuk nilai E. Yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Oke, kita lanjut. Terus kita lihat nih, yang pertama itu adalah graf sederhana, yang B adalah graf ganda, dan yang C merupakan graf semu. Nah, pada nilai G2 dikatakan bahwa sisi E3 itu adalah 1,3 dan sisi E4 itu yaitu 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multiple H atau parallel F karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nah, di mana pada G3 ini sisi E8 sama dengan 3,3, yaitu dinamakan gelang atau kalang lob. Contohnya yang bagian sini, yang bagian ini. Nah, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, ini ada jenis-jenis graf. Jadi graf itu banyak ya jenisnya. Yang pertama kita lihat berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi gelang pada satu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Nah, graf sederhana itu merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda yang dinamakan dengan graf sederhana, yaitu ada G1 pada gambar 2. Contohnya graf sederhana. Nah, graf tak sederhana apa saja atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan dengan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ya, contohnya apa? Ada G2, G3 pada gambar 2. Itu untuk contoh graf tak sederhana. Oke, kita lanjut. Terus contoh graf selanjutnya yaitu yang berdasarkan dengan orientasi arah pada sisi. Jadi maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis ya. Yang pertama graf tak berarah atau undirected graph merupakan graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah yang disebut sebagai graf tak berarah. Mana 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Kemudian yang kedua, contoh dari orientasi arah pada sisi, yaitu adalah graf berarah.
atau directed graph atau diagram. Nah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah, di mana ada dua buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Nah, contohnya untuk A yaitu graf berarah. Ini ada yang A ya, graf berarah, dan B ada graf ganda berarah. Oke, kita lihat untuk graf berarah. Untuk graf berarah itu ditandai dengan adanya tanda panah ya. Semuanya searah, sedangkan ganda berarah misalnya di dalam bagian ini itu ada lagi panah di dalamnya. Oke, yang arahkan jalannya kemana. Nah, itu disebut dengan ganda berarah. Nah, jenis-jenis graf. Jenis yang pertama yaitu graf sederhana. Sisinya udah pasti dia tidak akan berarah. Kemudian sisi ganda ini dibolehkan atau tidak? Tidak boleh untuk graf sederhana. Sisi gelang dibolehkan? Tidak, itu untuk ciri-cirinya. Kemudian untuk jenis graf yang kedua adalah graf ganda. Bolehkah sisinya berarah? Dia masih kategori sisi yang tak berarah. Sedangkan untuk sisi gandanya diperbolehkan, ya dia diperbolehkan. Sisi gelang diperbolehkan, tidak. Kemudian yang ketiga ada graf semu. Nah, graf semu ini gimana tentang sisinya? Sisinya menjadi tak berarah juga. Di mana ada sisi ganda yang dibolehkan, itu jawabannya adalah iya. Sedangkan sisi gelang dibolehkan, iya. Graf berarah itu untuk sisinya adalah berarah, kemudian sisi gandanya dibolehkan, jawabannya tidak, dan sisi gelangnya apakah dibolehkan, jawabannya adalah iya. Nah, kemudian ada graf ganda berarah. Nah, sisinya bagaimana? Ini dikategorikan sebagai sisi berarah dan sisi gandanya dibolehkan, jawabannya adalah iya. Sedangkan sisi gelangnya dibolehkan, itu juga iya. Nah, ini contoh terapan graf ya. Jadi graf itu bisa diterapkan di dalam rangkaian listrik. Ini contohnya, itu untuk A adalah rangkaian listrik, sedangkan yang B itu rangkaian listrik yang telah diterapkan ke dalam bentuk graf. Kemudian selanjutnya adalah isomer senyawa kimia. Nah, ini biasanya ada untuk gas metana itu dilambangkan dengan CH4 di mana nilai C-nya di sini ada 1 dan H-nya yaitu adalah 4. Sedangkan untuk etana itu C2H6. Nah, di sini ada C2 dan sekelilingnya H, berarti C2H6 untuk simbol kimianya. Kemudian untuk gas propana ini itu C3H8, berarti nilai C-nya ada 3 dan sisi H-nya ada 8. Kemudian ini ada lagi nih transaksi konkuren pada basis data terpusat. Nah, transaksi T0 itu kita lihat dia akan menunggu transaksi dari T1 dan T2. Kita lihat nih, T0 menunggu transaksi dari T1 dan T2 karena arah panahnya menuju ke T1 dan menuju ke T2. Sedangkan untuk T2 itu dia akan menunggu transaksi dari nilai T1 karena arah panahnya menuju T1. Sedangkan untuk transaksi T1 dia akan menunggu transaksi menuju T3 dan transaksi T3 itu dia akan menunggu transaksi dari T2. Nah, ini untuk pengujian program. Nah, ini untuk terapan graf pada teori otomata. Ini ada mesin Jaya atau vending machine ya. Ini penggunaannya misalnya A diberikan 0 sen, kalau dimasukkan 0 sen kayak gimana sistem perjalanannya, kemudian dikasih misalnya 5 sen dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Nah, jadi di B ini ada berapa kali dia, kemudian C 10 sen dimasukkan, terus D 15 sen atau lebih dimasukkan. Kita lihat. Kemudian gambarkan graf yang menggambar sistem.
Nah, gambarkan graf yang menggambar sistem pertandingan setengah kompetisi atau round robin turnamen yang diikuti oleh 6 tim. Nah, logikanya kayak gimana? Round robin turnamen itu yang seperti apa? Jadi round robin turnamen itu adalah turnamen yang diikuti oleh seluruh tim. Jadi mereka itu saling bergantian mendapatkan lawan, ya. Lawannya saling bergantian. Jadi setiap tim tersebut siapa aja lawannya. Nah, kesempatan itu dapat beberapa kali. Nah, gimana caranya? Berarti yang kita butuhkan itu adalah wait. Nah, kalau tadi itu round robin turnamen, berarti di sini yaitu kita logikakan ya. JP ini adalah jumlah pertandingan. Berarti sama dengan, kita lihat, tadi itu dia setengah pertandingan yang diikuti oleh dengan 6 kelompok pemain. Berarti untuk 6 ini berarti total kita logikakan dengan huruf N. N sama dengan N dikurang 1 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya berapa? 6 dikali 6 kurang 1 berapa? 6 kurang 1 adalah 5. Berarti nilainya 6 dikali 5 dibagi dengan 2. Sama dengan 30 per 2. Itu ya, sama dengan berapa? 15. Berarti apa dia? Ada kesempatan bermain itu sebanyak 15 kali. Nah, kita buktikan dengan cara apa? Karena di sana dikatakan 6 apa ya? 6 kelompok ya, 6 kelompok bermain. Nah, berarti kita totalkan misalnya ada huruf A, siapa-siapa aja dia, ada kelompok A, ada kelompok B, kemudian ada kelompok C, ada kelompok D, ada kelompok E, dan ada kelompok F. Berarti ada pemain ya, kita tutup kurung. Nah, sama dengan, bagaimana kita menganalogikan dari 6 kelompok bermain ini sehingga mengatur pertandingan itu ada terjadi 15 kali. Nah, kita bikin misalnya di sini ada titik yang pertama, ini ada titik yang kedua, kemudian ini ada titik yang ketiga, dan ini adalah titik yang keempat, dan ini titik yang kelima, beserta di sini adalah titik yang keenam. Nah, kita contohkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Berarti apa? Kita lihat di sini. Nah, ini. Oke. Kita coba ya. Ini udah jalannya. Oke. Terus 1, 2, 3. Saya logikakan kan ini adalah A, B, C, D, E, F. Ya. Yang belum ada yaitu yang mana? Yaitu B ke E. B ke E belum ada. Kemudian ini ya. Ini belum ada nilai. Oke.
Ada semua? Oke, ini udah 15 ya. Berarti ada nilainya adalah A, B 1, kemudian B, C 2, kemudian C, D 3, kemudian D, E ada 4, kemudian ada, kita bikin ya, kita bikin di sini. Berarti total pertandingannya adalah A, B, tutup kurung dulu, kemudian dibuka lagi yaitu B, C, C, D, kemudian ada D, E, kemudian ada E, F, kemudian ada F, A, terus kita lihat lagi ya. Ini udah ada 6 pertandingan yang didapat. Kita lihat lagi yaitu pertandingan A, C, A, C, F, D, terus apa lagi? A, C sudah, F, D sudah, kemudian ada pertandingan A, E, A, E, nah tuh, terus kita buka lagi C, E, itu ada C, E, terus ada nilai B, F, kemudian ada nilai B, D, terus kita lihat lagi B, D sudah, terus ada nilai B, E, terus pertandingan yang mana lagi? Yaitu F, C. Selanjutnya adalah A, D. A, D. Nah, itu dia ya. Jadi kita lihat berapa jumlah pertandingan yang bisa dilakukan, yaitu adalah jumlahnya adalah 15 kali pertandingan untuk berjumpa dengan setiap tim ya. Jadi tim yang pertama berjumpa dengan seluruh tim yang lainnya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan pertandingan round robin. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu latihannya ya. Jadi jawabannya adalah 15 kali. Oke. Selanjutnya, oke, sorry. Sorry ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas lagi tentang terminologi dari graf.
Jadi terminologi dari graf ini yaitu bisa dikatakan sebagai ketetanggaan atau adjacent. Nah, di mana dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya saling terhubung langsung. Nah, tinjauan dari graf ini untuk graf G1, tinjau dari graf G1 yaitu simpul 1 dia akan bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Oke, jadi dikatakan bahwa dia itu bertetangga jika dua buah simpul itu saling terhubung. Jadi kalau dia tidak terhubung itu tidak bisa dikatakan dengan bertetangga. Oke, next kita lanjutkan. Untuk G2, untuk nilai G2 dikatakan untuk simpul 1 itu tetangganya yang mana? Itu adalah 2 dan 3. Sedangkan untuk simpul 3 itu tetangganya adalah 2 dan 1. Nah, kita lihat untuk nilai G3. G3 tetangga untuk simpul 1 yang mana saja? Yaitu adalah nilai 2 dan 3. Dan untuk simpul yang 3 itu tetangganya ada 3. Berarti ada 1, 2, dan 4. Simpul 1 ini dikatakan tidak dapat bertetangga dengan 4 dan begitu juga dengan 5. Apalagi 5 bisa nggak dikatakan dia bertetangga dengan 4? Tidak, karena dia tidak saling terhubung. Dia lepas garisnya. Nah, ciri-ciri dia dikatakan bertetangga itu harus terhubung dan dekat simpulannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian terminologi dari graf yang kedua yaitu adalah beririsan. Nah, untuk beririsan ini atau insidensi ini merupakan untuk sembarang sisi E di mana nilainya adalah V, J, VK dikatakan E beririsan dengan simpul VJ atau E itu beririsan dengan simpul VK. Nah, tinjauan untuk graf G1 di mana sisi 2,3 itu dia akan bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 dia tidak akan bersisian dengan simpul 4. Di mana contohnya untuk G1 kita lihat di sini sisi 2,3 ini bersisian dengan simpul 2, 2,3, 2 dan 3 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sedangkan sisi 2, 4 itu dia bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi 1,2 itu dia tidak akan bersisian dengan simpul 4. Karena 1,2 dia pastilah sisi yang akan digunakannya itu adalah sisi yang berada di antara kedua not atau not pertama dan not yang kedua. Begitu juga dengan yang ini G2. Untuk sisi dari 1,2 itu adalah sisi yang bersisian antara sisi dan 1 dan sisi 2. Yang mana saja dia? Ada nilai E2, ada E1. Itu untuk sisi 1, 2. Sedangkan sisi 2,3 itu mana nilainya? Yaitu E4. Oke, dia. Gimana dengan G3? Sama saja dengan G3 juga seperti itu. Tetapi jika ada dua buah not yang tidak dihubungkan dengan sisi atau tidak ada hubungan simpulnya, nah itu dia tidak bisa dikatakan sebagai not yang bersisian. Kemudian yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex, di mana simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, contohnya tinjauan graf G3 ini merupakan simpulan 5 adalah simpul terpencil. Kita lihat, misalnya contohnya ini untuk G1 ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Kemudian simpul terpencilnya ada nggak? Tidak ada, karena dia di sini saling terhubung. Begitu juga untuk G2, dia mempunyai simpul terpencil kah? Tidak juga, karena dia semuanya terhubung. Nah, pada gambar graf ketiga, itu dia mempunyai simpul terpencil, karena ada satu graf atau satu not yang tidak dihubungkan dengan satu sisi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya simpul berapa? Yaitu adalah simpul 5.
Oke, ini ada lagi nih graf kosong atau null graph atau empty graph. Nah, graf ini bisa dikatakan sebagai graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau NN graph N5. Nah, contohnya kita lihat. Terus ada derajat degree. Nah, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi notasinya bisa kita tulis dengan dV, di mana tinjauan graf G1, di mana D1, jadi V tadi itu menyatakan simpul ya, V. Berarti D1 sama dengan D4, yaitu adalah 2. D2 sama dengan D3, yaitu nilainya adalah 3. Nah, untuk tinjauan graf G5, untuk tinjau graf G3, nilai D5-nya itu adalah 0, karena dia merupakan simpul terpencil, dia berdiri sendiri. Sedangkan untuk nilai D4 sama dengan 1, dan simpul ini dikatakan sebagai simpul anting-anting atau pendant vertex. Untuk tinjauan graf G2, D1-nya nilainya adalah 3. Kenapa 3 untuk D1? Karena bersisian dengan sisi ganda. Terus D2 gimana? D2 itu nilainya juga 3. Dan ini bersisian dengan sisi gelang. Itu untuk derajat dari graf ya. Jadi pada graf berarah dikatakan bahwa D in V merupakan derajat masuk atau in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V. Berarti sama seperti ini. 1 untuk nilai D5, untuk nilai D1 sama dengan D4, D1 dan D4 itu ada 2, 1 dan 2, 1 dan 2. Sedangkan D2 sama dengan D3. D2 sama dengan D3, dia nilainya 3, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Untuk nilai D5 sama dengan 0, sama dengan simpul terpencil. Ada nggak sisi yang ada di sini? Tidak ada, karena dia saling tidak terhubung. Next, D2-nya gimana? D4-nya gimana? Ada, yaitu ada satu sisi yang terhubung ke nilai 3. Nah, sedangkan untuk G2 itu ada D1, D1-nya berapa? D1-nya jumlah yang terhubung yaitu sama dengan 3, karena 1, 2, 3. Karena ada beberapa yang saling terhubung. Kemudian untuk D2 bagaimana? D2 itu ada 3 juga, yaitu 1, 2, dan 3. Itu dia. Makanya dikatakan di sini pada graf berarah D input atau in degree sama dengan derajat masuk atau in degree itu adalah jumlah busur yang masuk ke simpulan V. Sedangkan D out atau DV atau derajat keluar atau out degree merupakan jumlah busur yang keluar dari simpulan V. Di mana untuk nilai DV ini merupakan D input V ditambah dengan D output V. Nah, contohnya nih untuk tinjauan graf G4. Nah, dilihat nilai G-in-nya, G-in 1-nya, nih D-in 1 sama dengan 2. Dan out-nya adalah sama dengan 1. Nah, kita lihat yang masuknya sama dengan 2 dari mana saja, yaitu dari nilai 3, kemudian ada dari 2, out-nya di mana? Out-nya ada 1, yaitu dari 1 ke 2. Begitu juga dengan D inputnya bernilai dari 2. Oke, nih dari 2 sama dengan 2 untuk inputnya. Karena input di sini dia masuk dari nilai 1, kemudian dia juga masuk dari nilai 4. Berarti ada 2. Outputnya ada berapa? Ada 3, karena dia keluar ke arah 1, keluar ke arah 3, keluar ke arah 4. Berarti ada 3 ya untuk outputnya. Selanjutnya seperti itu juga. Kita lihat untuk D input dari 4 sama dengan 1 ya. Kalau yang masuk ke 4 yaitu 1, yaitu berada di arah dari angka 2 ke tujuannya adalah 4. Sedangkan untuk outputnya yaitu D4 itu adalah 2.
sorry, D output-nya adalah D output 3, yaitu sama dengan 2. Jadi keluarnya adalah 2. Itu dia. Oke, kita lanjut ya. Ini ada lemma jabat tangan, merupakan jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka dia dinotasikan dengan sigma VV DV dengan 2 faktor E faktorial. Nah, contohnya apa? Tinjauan graf G1 di mana nilai D1 ditambah dengan D2 ditambah dengan D3 ditambah dengan D4 itu sama dengan nilainya 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambahkan dengan 2. Kan terlihat di sana semuanya. Nah, itu jumlahnya berapa? Yaitu 10. Di mana sama dengan 2 ini akan dikalikan dengan jumlah sisi yang ada. Berarti jumlah sisi yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya berapa? 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan. Untuk tinjauan graf G2, yaitu ada D1, kemudian ada D2, D3, sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4, sama dengan 10. Nah, sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Tinjauan graf G3-nya berapa? Yaitu ada D1, D2, D3, D4 plus D5 sama dengan 2 ditambah 2, ditambahkan 3, ditambahkan 1, ditambahkan dengan 0, ditambahkan dengan 8. Yaitu sama dengan 2 dikali dengan jumlah sisi, yaitu sama dengan 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya yaitu adalah 8. Wait. Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, akibat dari lemma atau korolari, itu teoremanya yaitu untuk sembarang graf G, banyaknya simpul derajat ganjil selalu dia akan genap. Untuk akibat dari lemma tadi. Contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul itu adalah 2,3,1,1,2. Kemudian untuk nilai B yaitu 2,3,3,4,4. Mana penyelesaiannya dia tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Contohnya ini, 2 ditambahkan 3, ditambahkan 1, ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan nilai 2, itu nilainya adalah 9. Nah, B dapat karena dia itu jumlah derajat semua simpulnya genap. Karena apa? Nilai 2 ditambahkan 3, ditambahkan 3, ditambahkan 4, ditambahkan 4, hasilnya adalah 16. Berarti ini bisa dibuat sebagai graf ya, mengembangkan graf. Nah, ini ada latihan. Mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah A, yaitu 5, 2, 3, 2, 4, B, 4, 4, 3, 2, 3, C, yaitu 3, 3, 2, 3, 2, dan D, 4,4, 1,3,2. Jika mungkin berikan satu contohnya, jika tidak mungkin berikan alasan singkat. Oke, paling itu aja ya. Untuk pertemuan kita di hari ini, kita sambung minggu depan, kita tutup dengan latihan pada hari ini. Kalian boleh mencobakan latihan ini di rumah. Saya nggak minta untuk dikumpulkan ya untuk hari ini. Jadi kita bahas ini di minggu depan saja untuk jawabannya. Oke, berarti walaupun
saya tidak minta latihan ini dikumpul, kalian boleh untuk mencobakan latihan ini di rumah. Jangan dibiarkan begitu saja. Oke, paling ini aja. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf saya kalau jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia satu keluarga, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.